Punten, perempuan di rumah bukan jadi babu, tapi jadi istri dan ibu. Nih, contohnya nih. Wahai diri, kamu hebat, kamu kuat. Pernah dengar kayak gitu? Itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena musuh kita tuh bukan orang lain, Bunda. Bukan suami kita, bukan teman kita, bukan anak kita. Musuh terbesar diri kita adalah kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bunda? Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, keluarga besar dari Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, yang alhamdulillah ala kulli hal, hari ini saya bisa bersilaturahmi lagi sama bunda-bunda semuanya di sini untuk kita melanjutkan materi-materi sebelumnya. Kita sebetulnya selama hampir 3 tahun saya ngisi di sini Bun, kurang lebih. Itu mengerucut pada satu tema besar, namanya tazkiyatun nafs. Cuman tema-temanya saya bikin beda-beda, biar menarik. Dan saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sama keluarga, sama pasangan, sama anak-anak, sama bestie, teman-teman, lingkungan atau circle kita. Kenapa? Karena ini cara saya untuk menarik, mungkin kalau bunda yang sudah ngaji mungkin biasa ya. Tapi kalau buat teman-teman jamaah yang memang ngajinya masih terbatas gitu ya, belum terlalu intens, saya berharap beliau-beliau mau datang gitu. Mau datang hadir, kenapa sih harus bersahabat dan berteman dengan luka dan cinta, seperti apa caranya, bagaimana metodenya dan lain sebagainya. Saya hanya ingin merangkul lebih luas Bunda, makanya temanya saya ganti-ganti. Tapi pembahasan sama, yaitu tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kita nggak akan pernah bisa sabar kalau jiwa kita nggak bersih Bunda. Kita nggak akan pernah bisa ikhlas ngejalanin kehidupan, dan kita nggak akan pernah bisa tidur istirahat dengan nyenyak, ibadah dengan tenang kalau di hati kita masih banyak apa? Penyakit-penyakit hati. Itu kenapa harus dibersihin. Sama kayak Bunda kan, kalau pakai baju yang bersih sama yang kotor enak yang mana? Maka setiap kajian kita berharap sama Allah, semoga Allah bersihkan hati dan jiwa kita sehingga ilmu yang kita dapat itu bisa mudah kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Bunda, dengan izin Allah, Allah kumpulkan kita kembali di sini untuk sama-sama kita bermajelis dengan majelisnya orang-orang salih dahulu. Kita duduk kembali untuk berikhtiar. Allah turunkan kepahaman kepada kita. Karena banyak banget Bunda yang komplain di media sosial saya tentang kondisi dan keadaan rumah tangganya, terutama ketika suaminya ternyata orang yang tahu agama, orang yang tahu agama, orang yang lulusan pesantren, orang yang mungkin ada juga mereka yang bercerita suaminya itu juga punten ya, seorang dai atau ustadz yang diundang ke sana sini, tapi ternyata begitu di rumah sikapnya cuek, keras dan lain sebagainya. Saya mengklasifikasikan orang-orang seperti itu baru menjadi orang yang tahu agama, belum faham. Kenapa? Karena begini Bunda, ketika Allah mencintai seorang hamba, yufaqihu fiddin, maka orang itu akan difahamkan ilmu agama, faqih. Jadi bukan hanya tahu, tapi ilmu agama itu mudah untuk diamalkan oleh kita.
Artinya apa? Ilmunya bukan sampai tenggorokan doang, tapi turun ke dalam hati sehingga hatinya lembut. Kalau hatinya sudah lembut, hatinya baik, maka jasadnya baik. Kan itu yang disampaikan sama Nabi SAW. Belum lama ini saya silaturahmi dengan salah seorang guru kita yang beliau juga kalau nggak salah pernah ngisi di masjid ini juga. Beliau tinggal di Bekasi, saya datang ke beliau, saya silaturahmi dan kita diskusi tentang hati dan jasad Bunda sama beliau. Kenapa Nabi SAW itu menggunakan kata jasad dalam hadisnya dan itu berkaitan dengan hati. Karena kalau hatinya sakit, jasadnya pasti sakit. Pasti itu Bunda. Coba saya mau tanya, Bunda kalau punya dendam sama orang lain, bisa tidur nggak? Nyenyak nggak tidurnya? Enggak, kepikiran terus kan? Kalau sudah kepikiran, tidurnya terganggu, sehat apa sakit? Tuh, pasti jatuh sakit. Minimal meriang-meriang dulu. Belum, nanti jangka panjangnya macam-macam Bunda. Darah tinggi, ya, vertigo, segala macam. Pertanyaan siapa? Pertanyaan saya, siapa yang bikin begitu? Tuh kan. Ketemu kan jawabannya? Dan itu kan sejalan dengan apa yang disampaikan nama Allah Subhanahu wa taala di Quran surat ke-42, surat Asyura yang pernah saya bahas, ayat ke-30. Apa kata Allah? Segala musibah, masalah yang terjadi dalam hidupmu itu terjadi ulah tanganmu sendiri. Kan kita yang bikin sendiri Bunda. Tapi Ustadz saya nggak terima Ustadz, saya disakiti. Lu coba tanya diri kita sendiri. Allah sering nggak kita sakitin? Sedekah aja pelit. Betul kan? Sholat aja seadanya. Bahkan di akhir-akhir kan, diluli-luli Bunda. Saya mau tanya, itu zolim nggak sama Allah? Maksiat nggak sama Allah? Makanya ada kalimat di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat ke-28 begini Bunda. Kaifa ta'furuna billah. Kenapa kalian ingkar kepadaku? Lihat lanjutan ayatnya. Bukankah dulu aku yang aku yang membuatmu, aku yang bukankah aku dulu yang menciptakanmu dalam kondisi mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan dan aku hidupkan kembali. Itu kata Allah. Allah yang menghidupkan berarti Allah yang memberikan rizki kepada kita. Allah yang matikan dan kemudian akan menghidupkan kembali. Kenapa? Hanya ada 4 fase. Mati, hidup. Karena hidup yang terakhir tidak akan pernah mati lagi, karena itulah kehidupan sepanjang masa di akhirat nanti. Pertanyaannya, surga atau neraka? Itu yang kita belum. Kalimatnya dikatakan, kaifa ta'furuna billah. Kenapa kalian ingkar kepadaku? Bukankah selama ini kita lebih banyak amal salahnya daripada amal solehnya? Nah kadang kita nggak adil sebetulnya Bunda sama Allah tuh. Allah kasih ujian sedikit, ngeluh. Dikasih nikmat, pelit. Betul kan? Lupa untuk bersyukur, itu kita. Nah kenapa tema hari ini bersahabat dengan luka dan cinta? Biar kita tuh bisa melihat kedua-duanya itu sebagai ujian dari Allah. Ketika cinta Allah tuh Allah turunkan berupa karunia, nikmat, kesenangan, kebahagiaan, suami yang bager, anak yang soleh dan soleha, kemudian teman dan lingkungan yang baik, maka kita bisa bersyukur dan mensyukurinya dengan tetap beribadah kepada Allah. Tapi ketika Allah berikan ujian dan masalah, sakit hati, kecewa, terluka, Allah cuma pengen kita satu doang. Apa? Sabar sebentar. Karena dalam proses yang sakit yang kita rasakan itu, Allah menggugurkan dosa-dosa kita kalau kita mau sabar Bunda. Kapan batas waktunya? Terserah Allah. Tugas kita bukan mikirin hasil. Tugas kita adalah fokus untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Sehingga Allah turunkan pertolongannya sesegera mungkin. Itu tugas kita Bunda. Nah, ada satu ilmu yang sekarang lagi populer lagi Bunda. Nama ilmunya itu Stoicism. Tahu? Pernah dengar nggak? Ilmu Stoicism. Apa sih ilmu Stoicism itu? Stoikisme kalau bahasa Indonesianya. Nih contohnya nih. Wahai diri, kamu hebat, kamu kuat. Pernah dengar kayak gitu? Itu bukan ajaran Islam. Dan rata-rata yang menggunakan itu adalah para influencer yang mendadak
jadi pelatih kayak begitu, jadi motivator kayak gitu, atau motivator secara umum. Tidak ada landasannya dalam Islam. Kenapa? Kita memaksa diri kita untuk kuat, Bunda. Padahal secara sunatullah di Quran surat Al-Ma'arij ayat ke-19 dan ayat ke-20, Allah tuh menciptakan manusia itu sebagai hamba yang berkeluh kesah. Nah, yang Allah mau dari surat Al-Ma'arij ini, Bunda, lanjutan ayatnya, kecuali orang-orang yang lil musallin, kecuali yang sholat. Berarti dia sadar tempat untuk berkeluh kesahnya adalah Allah. Coba kita cek gini. Coba kita cek begini. Kenapa? Karena ilmu Stoicism itu muncul dari peradaban Yunani. Kan bukan Muslim. Dipakai lagi sama orang zaman sekarang. Yang makainya Muslim. Dan jamaahnya mayoritas Muslim, coba. Sampai nangis-nangis gitu. Saya heran, Bunda. Giliran di kelas begitu bisa nangis, ai muhasabah tara nangis. Kumaha cik eta. Kan salah berarti. Salah. Harusnya kita tuh diarahkan untuk mengenal Allah sehingga dalam prosesnya nanti di rumah, pulang ke rumah, kita bisa muhasabah diri dan nangis. Nangis sejadi-jadinya. Jadi ada bekas belajarnya itu, Bun. Bekasnya apa? Makin kenal Allah, makin cinta sama Allah. Ilmu Stoicism itu muncul di abad ke-3 sebelum Masehi. Sekarang berapa Masehi? 2025. Berarti 2000 tahun yang lalu ilmu itu baru muncul. Di Yunani, Bunda. Nah, ilmu Stoicism itu saya riset, Bunda. Saya melakukan riset dan itu memaksa diri kita untuk kuat. Padahal kalau dilihat, Bunda, secara sejarahnya orang-orang soleh dahulu, Bunda, coba lihat doanya Nabi Ayub alaihissalam. Merendahkan dirinya kepada Allah. Bahkan membulatkan jumlah waktu ujiannya sama seperti jumlah waktu Allah memberikan nikmatnya. Lebih jauh lagi, siapa? Nabi Zakaria alaihissalam. Di usianya yang sudah semakin lanjut, lihat di surat Maryam, Bunda. Dari ayat ke-2, bisa dari ayat ke-4 sampai kurang lebih ayat ke-10 atau 12. Tentang apa? Nabi Zakaria alaihissalam, coba lihat kalimatnya. Ya Allah, rambutku sudah mulai memutih, tubuhku sudah mulai melemah, tapi aku tidak pernah kecewa saat berdoa kepada Engkau. Apa pelajarannya? Lihat ritmenya. Nabi Zakaria mengajarkan kepada kita untuk rendah diri. Mengakui keterbatasan diri. Bukan melawan keterbatasan diri, bukan. Karena apa? Makanya saya tidak sepakat dengan kalimat hasil itu tidak akan mengkhianati usaha. Itu dagangannya motivator tuh begitu. Itu kalimatnya, Bunda, konteksnya sama dengan kalimatnya Qarun. Ketika diminta untuk bersedekah, bayar zakat, apa jawab dia? Harta yang saya miliki ini karena ilmu yang saya punya. Sama kan? Berarti dia berilmu, makanya diberikan harta yang banyak. Oh, saya bisa dapat kedudukan begini, begitu dan lain sebagainya karena saya S3, saya lulusan luar negeri dan lain sebagainya. Sama, Bunda. Dan itu halus masuk ke dalam hati-hati kita. Nah, itu kenapa ada ilmu tazkiyatun nafs itu untuk membentengi diri sebagai filter. Jangan sampai kita yang muslim ikut-ikutan. Adanya kajian seperti ini dari guru-guru yang dihadirkan di sini kan tujuannya untuk mengenal Allah. Selesai ngaji ngapain? Doa bersama, muhasabah bersama. Dan kajian-kajian seperti ini kan untuk kita hadir hati kita dalam ketawaduan kepada Allah agar sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, hamba yang banyak berdosa, hamba yang banyak khilafnya. Untuk membersihkan hati kita, Bunda. Contoh kalimat yang lain nih. Dari Stoicism tadi itu. Apa? Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan, Bun? Pikiran kita sekalipun itu milik Allah. Hati kita pun itu milik Allah. Detak jantung, aliran darah, tidak ada yang bisa kita kendalikan.
Yang bisa kita sampaikan kepada Allah adalah, ya Allah, takdirkan dengan takdir terbaik apa yang terjadi dalam hidupku. Dan ketika itu berlawanan dengan apa yang aku rasakan dan aku inginkan, maka lapangkan hati ini dalam kesabaran. Dalam kesabaran, karena kita kan menjalankan peran. Hari ini Bunda datang. Datangnya naik motor, bawa kendaraan roda 4, atau naik umum ke sininya, atau berboncengan dengan teman-teman yang lainnya. Itu sudah ditakdirkan sama Allah. Yang bisa kita kendalikan kecuali apa? Kecuali apa? Keinginan kita untuk terus beribadah kepada Allah. Itu yang bisa kita kendalikan. Yang lainnya tidak bisa, Bun. Semua dalam kendali Allah. Kenapa? Kan semua nama-nama Allah yang 99 itu disebut dengan Asmaul Husna. Itu Allah mengenalkan dirinya bahwa Allah yang berkehendak atas segala sesuatu terhadap diri kita sebagai hambanya. Bahkan ada kalimat, segala yang terjadi dalam kehidupanmu biiznillah. Dengan izin Allah. Surat apa? Al-Mujadilah. Ayat ke-seberapa? Ayat keberapa? Ayat ke-11. Itu semua dengan izin Allah. Berarti Allah yang mengendalikan. Bunda nangis, Allah yang kendalikan. Bunda terluka, Allah yang izinkan. Bunda kecewa, Allah yang izinkan. Bunda sakit hati, bunda bahagia, tertawa dan lain sebagainya, itu dalam kendalinya Allah. Kenapa harus mendenial ilmu-ilmu yang seperti ini? Karena mereka tuh sekarang juga pinter, Bunda. Tampil ke permukaan, gak pernah belajar ilmu agama secara intensif, tiba-tiba cocok logi. Kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Cocok logi itu namanya. Apa buktinya akhirnya? Kita berusaha keras, susah payah, jungkir balik dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak sesuai dengan harapan. Kecewa. Itu pasti. Makanya ada tulisan yang saya sampaikan, Bunda, di media sosial saya. Apapun ikhtiar yang kita lakukan, sekuat apapun dan semaksimal apapun usaha yang kita lakukan, maka pastikan sediakan ruang-ruang tawakal dan sabar dalam hati kita agar tidak kecewa ketika menerima hasilnya. Lihat kayak gini, Bun. Di Quran ya, surat ke-65. Ayat kedua sampai ketiga. Apa yang disampaikan Allah? Pertama, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa, maka satu akan diberikan jalan keluar atau solusi dari semua problem masalah kita. Lanjutannya apa setelah jalan keluar dan solusi? Dikasih rezeki. Setelah takwa, orang yang takwa dekat nggak sama Allah? Yakin gak sama Allah? Maka dia punya keyakinan Allah yang mengatur semuanya dan Allah yang akan menghadirkan segala kebaikan yang dia ikhtiarkan. Tugas dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Kemudian selanjutnya apa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah. Barang siapa bertawakal kepada Allah. Lalu lanjutannya apa? Ayat ketiganya. Ada yang buka mushafnya? Kenapa, Bun? Oh, itu takwa dulu, Bun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat ke-65, surat At-Talaq, Bunda. Ada? Apa? Setelah kata tawakal? Itu takwa. Mencukupkan? Orang tawakal itu akan hadir sifat yang namanya qanaah. Merasa cukup. Kan bahasanya Allah akan cukupkan segala keperluannya. Dari mana kita bisa qanaah, Bun? Ketika kita membangun hubungan baik sama Allah. Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih materi, Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang mengambil rezekinya, Allah yang menguranginya, Allah yang menambahnya. Kan itu? Itu iman namanya. Kita dekat dengan Allah, maka nanti qanaahnya muncul. Itu yang disebut dengan tawakal. Maka apapun hasilnya, itulah yang terbaik dari Allah. Gak akan kecewa, Bun. Beda kan? Jauh, Bun. Kita muslim itu pakai kaidahnya ini.
mendekatkan diri kepada Allah, kemudian berikhtiar, selebihnya apapun hasilnya itu yang terbaik dari Allah. Kayak contoh, ada perusahaan yang minta ke saya pengajuan untuk keberangkatan umroh. Saya sudah berikan harga terbaik dengan fasilitas terbaik. Sudah saya berikan. Nah terus dari mereka ngasih info juga bocoran bahwa ada beberapa travel yang lain masuk untuk presentasi dan lain sebagainya. Ada yang harganya di atas, ada yang di bawah. Harga yang di bawah itu jauh fasilitasnya dari apa yang saya berikan. Selebihnya saya tawakal sama Allah. Kalau rizki saya nggak akan kemana. Selesai bun. Saya nggak akan kecewa akhirnya. Dan saya nggak akan uring-uringan, terus tiba-tiba mutus silaturahmi gitu, enggak. Enggak, makanya dari awal kayak sekarang saya hadir di sini. Bulan lalu saya nggak ngisi. Qadarullah jadwalnya lebih banyak keluar kota, Bunda. Allah jadwalkan saya datang di bulan ini. Apakah bulan depan akan tetap ada di sini lagi? Belum tentu. Bisa jadi nanti di bulan berikutnya. Apakah saya kecewa? Enggak. Semua sudah ditakdirkan dengan Allah. Ada jadwal yang sudah masuk, sudah fix. Tiba-tiba 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya di cancel. Kemudian yang ngatur jadwal saya kan istri saya. Nah saya bilang sama istri saya, sayang soleha nanti Allah ganti dengan yang jauh lebih baik lagi dan Allah ridhoi. Selesai. Karena gini bun, takwa ditambah qanaah itu namanya disebut dengan kata ridho. Bukan karena nama saya Ridho ya. Bunda kalau belajar ilmu tazkiyatun nafs, bukunya itu derajat makom, derajat yang paling tinggi. Kalau di Indonesia yang paling tinggi kedudukan adalah presiden. Nah, makom kedudukan yang paling tinggi itu adalah ridho terhadap semua ketetapan Allah. Nah, di dalam ridho ada merasa cukup, ya. Karena dia dekat dengan Allah, dia senang beristighfar, mentaubati diri, menginsafi diri dan lain sebagainya. Bukan menyalahkan orang. Bukan menyalahkan orang bunda. Nah ini Islam, konsep Islam itu sehat dan selalu menjadi solusi buat kita. Nah pertanyaannya begini, mau kita sabar? Kenapa? Karena musuh kita tuh bukan orang lain bunda. Bukan suami kita, bukan teman kita, bukan anak kita. Musuh terbesar diri kita adalah kita sendiri. Yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ini bentuknya apa? Baperan. Ini hawa nafsu bun. Ini hawa nafsu. Apalagi overthinking. Ini hawa nafsu. Apalagi selalu merasa benar. Kalau merasa benar berdasarkan dalil atau wahyu itu bagus. Tapi kalau merasa benar karena pembenaran doang itu yang salah. Itu yang nggak boleh. Ini hawa nafsu. Apalagi hawa nafsu? Julid. Iya kan? Apa bahasa lain dari julid? Hobinya jelek-jelekin orang kan? Dengki, iri, hasad. Kan itu hawa nafsu bun. Nah saya mau membahas lagi sedikit Quran surat ke-15 ayat 28 sampai 29. Nanti saya kaitkan dengan tema kenapa kita terluka dan sampai sekarang kita tuh rata-rata punya trauma bunda. Kita yang hadir sekarang rata-rata itu punya trauma. Trauma sejak kapan? Kecil. Sifat bunda sekarang, perilaku bunda sekarang itu lahir dari benih-benih trauma yang hadir dalam hati saat waktu kecil. Kenapa rasa trauma itu ada? Kenapa luka itu ada dalam jiwa kita? Yang kadang bunda, itu masih tiba-tiba muncul sendiri. Contoh begini, saya pernah cerita di sini kan salah seorang teman saya, dia cerita teman sahabat dekatnya dia itu menikah dengan seorang wanita. Ketika pergi ke Inggris untuk S3, mau ke Indonesia enggak mau ikut lagi istrinya. Kenapa? Pengen kerja di sana. Setiap dinasehatin, setiap diingetin, nangis dia. Tapi enggak ngedengerin nasihat suaminya. Keras kepala, yes. Kenapa ada perempuan keras kepala dan ada wanita dengan hashtag independent woman? Itu dia punya luka. Jadi orang-orang yang punya luka itu, ya rata-rata bun, rata-rata itu pintar.
Nggak semuanya, tapi rata-rata punya kepintaran. Kenapa dia mengejar kepintaran? Karena dia mengejar validasi. Apa validasi? Pengakuan. Kenapa pengakuan dan validasi ini dikejar sama dia? Karena dia tidak mendapatkan pengakuan dan validasi dari orang tuanya. Itu luka. Itu trauma. Akhirnya dia mencari validasi dan pengakuan dari luar. Ketika dia dapat ranking sekelas tepuk tangan. Iya, dia saudara tuanya B aja responnya. Oh, alhamdulillah, bagus nak. Ya selesai. Itu luka. Hati-hati kita udah jadi orang tua jangan mengulang pola yang sama, Bunda. Kalau kita mengulang pola yang sama kepada anak-anak kita, berarti kita menurunkan luka dan kecewa yang pernah kita rasakan dulu kepada anak-anak kita. Maka nanti itu akan menjadi circle atau lingkaran iblis. Nah, kenapa yang saya ceritakan itu, saya tanya sama teman saya gini, Bang, istrinya aktif nggak di media sosial? Aktif banget Ustadz. Terus orang tuanya orang sibuk, betul Ustadz. Papa sama mamanya orang sibuk. Kenapa Ustadz? Oke, itu sudah cukup buat saya memverifikasi kenapa dia rela untuk mengejar prestasi tertinggi dari seorang wanita. Putri Indonesia, Bunda. Top of the top kan? Pintar kan? Secara fisik, jelek apa cantik? Cantik. Karena dia butuh validasi. Mau diakui atau enggak, dia butuh validasi. Se-Indonesia yang validasi. Akhirnya apa? Muncul egonya. Nih, hawa nafsu yang harus dilawan apalagi egosentrisnya. Dia nggak mau ajak pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia secara gaji kecil. Ketika dia kerja di luar negeri, di Inggris gaji besar. Coba upload ke media sosial, oh keren sih sekarang kerja di Inggris. Naik kan nilai dia? Dapat pengakuan kan dia? Itu. Gampang kok sebenarnya. Kita bisa membaca itu kalau kita bukan menggunakan mata, Bunda. Tapi menggunakan hati dan pikiran kita, akal. Itu bisa terbaca. Dan itu polanya sama, itu pola-pola iblis, Bunda. Yang akhirnya apa? Akhirnya kita kebal dengan fitrah-fitrah kita. Fitrah perempuan apa? Fi buyutikum, di rumah, Bun. Punten, perempuan di rumah bukan jadi babu, tapi jadi istri dan ibu. Ngapain jadi istri? Merawat diri, mempercantik diri. Kalau perlu olahraga di rumah, ngapain treadmill misalkan, ya? Misalkan olahraga, ngapain? Mempersiapkan pangerannya datang ke rumah. Emang ada ratu yang beres-beres rumah? Nggak ada. Nggak ada, Bun. Itu kenapa, Bunda? Itu kenapa laki-laki juga harus paham tentang apa yang harus dilakukan oleh dia sebagai seorang laki-laki. Nah, saya barusan lebih dalam lagi, kasihan Bunda. Kenapa? Nggak semuanya yang hadir di sini punya asisten rumah tangga. Betul kan? Sekarang Bunda masak, nyuci, ngepel, beres rumah. Kenapa dilakuin? Khidmatnya Bunda suami biar dapat pahala karena suami bahagia dan ridho sama istrinya. Pertanyaan saya, suami lebih betah di rumah apa di luar? Banyakannya di luar. Di rumah itu ketika malam sampai di rumah dia bersih-bersih, makan, ngapain? Tidur. Besok pagi berangkat ke kantor. Itu yang namanya apa? Disconnection hati antara suami dan istri. Sekali dua kali, oke, bertahun-tahun jadi luka. Betul kan? Jadi luka. Saya bukan ngebelain Bunda, jangan kegeeran ya. Ini lagi bapak-bapaknya lagi nggak ada soalnya gitu. Jadi luka, saya cuman pengen hari ini itu merangkul semuanya. Yuk kita sembuh dan pulih bareng, tahu gimana caranya untuk sembuh. Itu maksud saya. Tumpukan luka ini, kecewa sama pasangan, ya kan? Karena punya ekspektasi, harapan yang berlebihan, ternyata gak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan harapkan. Kecewa, luka, ketumpukan. Ini contohnya, contoh punya beban luka dan kecewa di dalam hati. Ketika anaknya nanya, ya dengan pertanyaan tentang ayahnya, kita jawabnya dengan enteng, ya nak mau gimana lagi dah bapakmu emang gitu. Itu keterpaksaannya.
Itu bukan bahagia, Bun. Makanya gini, kalau lagi ada suami, kajian suami istri nih, di sekolah-sekolah, saya kalau datang ke sekolah bukan ke siswanya, Bun, tapi ke orang. Saya selalu minta sama panitia, tolong kerjasama pihak sekolah untuk mengundang para suaminya juga. Kenapa? Ini pertanyaan yang nggak pernah ditanya oleh suami kepada istrinya. Kalaupun ada, nggak banyak, tapi kebanyakan yang nggak mau nanya. Pertanyaannya apa? Mah, mama sudah merasa dicintai oleh papa atau belum? Itu pertanyaan yang dipengen sama perempuan kan? Nah pertanyaan saya sederhana, pernah nanya nggak sama suaminya dengan pertanyaan yang sama? Pah, merasa dicintai oleh mama atau tidak? Belum juga. Itu yang jadi masalah kan? Kebanyakan perempuan merasa sudah mencintai suaminya, melayani, masak, ya, menjadi tempat untuk penyaluran biologisnya. Iya kan? Kita merasa sudah mencintai pasangan. Itu namanya. Nanti apa yang Bunda lakukan itu bukan Bunda yang ditanya, tapi suami bakti istrimu kepada engkau. Itu. Kenapa Bunda? Seorang Rasulullah SAW, Khadijah sudah meninggal, nikah sama istrinya yang lain, mimpi keucap nama Khadijah. Karena berbekas, pengorbanan Khadijah itu berbekas dalam jiwanya Nabi SAW. Ya, dilihat dari ukuran takaran laki-laki zaman sekarang, Nabi SAW itu seharusnya tumbuh tidak dengan pengasuhan yang ideal. Secara kasat mata. Ayahnya sudah tidak ada. Diasuh sama keluarga Sa'diyah. Kemudian dikembalikan lagi ke ibunya. Ibunya meninggal, dititipkan ke kakeknya. Kakeknya meninggal, dititipkan kepada pamannya. Itu secara konteks ya, pengasuhan zaman sekarang itu enggak ideal. Tapi lihat, kenapa Nabi SAW itu bisa tumbuh menjadi manusia yang sangat luar biasa dan bahkan menjadi teladan bagi alam semesta. Karena kedekatannya dengan Allah, itu satu. Kedua, Nabi betul-betul mau mencari cerita tentang kebaikan orang tuanya. Kalau kita kecewa sama orang tua, lupa sama kebaikannya. Salah Bun. Akhirnya jadi dendam kan, jengkel. Kemarin saya ngisi kajian online, ada seorang akhwat yang bertanya, Ustadz, beberapa kali saya datangkan laki-laki untuk dikenalkan kepada ibu saya. Ibu saya itu strict Ustadz. Strict itu kaku. Dia punya pemahaman tentang apa? Kejawen. Ya, kejawen itu mungkin berkaitan dengan tanggal lahir, ya kan? Tanggal penentuan nikah dan lain sebagainya, Bunda. Sampai saya itu merasa egois, Ustadz, pengen maksa nikah dan itu pergi. Saya bilang nggak boleh. Kalau orang yang sudah ngaji itu nggak akan punya pikiran seperti itu. Saya bilang itu buah dari keberkahan ilmu yang kita cari selama ini. Kalau kita punya pemikiran seperti itu, berarti ilmu yang kita dapat nggak berkah. Sama, Bunda sudah ngaji selama ini bertahun-tahun di sini. Kalau nggak makin sabar sama suami, ilmunya nggak berkah. Ayo. Berarti masih terkungkung sama hawa nafsu. Kalau nggak sabar sama anak-anak, berarti ilmunya nggak berkah. Bukan hanya ilmunya yang nggak berkah, tapi hadirnya Bunda di sini 2 jam, 3 jam sama perjalanan, itu waktunya nggak bermanfaat berarti. Nah, itu jadi PR buat kita Bunda. Jadi proses muhasabah diri kita. Selama ini kita tuh betul ngikutin Allah atau ngikutin hawa nafsu. Kenapa saya keluarkan ayat ini? Ini kan proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan 3 unsur. Apa saja? 1, jasad atau tubuh. Yang kedua, ruh. Yang ketiga, akal. Apa akal itu? Pikiran. Anda bisa mikir kan? Bisa kan? Ketika parkirin mobil, kelihatan kan lurus apa beloknya? Nah, itu namanya pikiran. Bisa ngebandingin mana baik dan mana buruk. Itu pikiran. Bunda lagi sebel sama suami, ambeknya sama anak. Tiba-tiba sadar bahwa anak gak salah kok, malah saya marah-marahin. Terus minta maaf. Nah, itu pikiran lahirnya. Dari pikiran. Dan jalan hidayah itu akan selalu datang ketika kita mau berpikir. Di antara ayatnya Bunda, Quran surat ketiga, Ali Imran
ayat 190-191. Apa kata Allah? Di antara kebenaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi dan dipergilirkannya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir dan mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun rebahan. Apa maksudnya? Bahwa kehidupan kita itu merupakan gambaran kebesaran dari Allah. Jadi Allah lagi ngenalin diri lewat apa yang diciptakan oleh Allah. Nah, di ayat 191-nya ada doa. Apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia dalam apa-apa yang kau ciptakan ya Allah, jaga diriku dari siksa api neraka. Kenapa? Dia berpikir baik dan buruk. Jadi dari pikiran ini nanti lahir ini baik, ini buruk. Nah, waktu itu saya bahas dari 3 hal ini, siapa yang menggerakkannya? Namanya nafs atau jiwa. Di mana dalilnya? Quran diantaranya Quran surat ke-91 ayat ke-7 dan ayat ke-8. Di mana letak jiwa manusia itu? Di dalam qalbu. Apa makanan dari jiwa manusia? Amal soleh yang Bunda lakukan selama ini. Makin sehat jiwa berarti menggambarkan amal soleh yang kita kerjakan makin berkualitas. Artinya kalau amal soleh berkualitas berarti makanannya bergizi. Bunda kalau makanan seadanya sakit kan? Iya. Makan seblak tiap hari, tensi darah naik nggak? Pasti naik. Kenapa? Karena banyak bumbu kematian kan di dalamnya. Micin. Iya ya. Tapi Masya Allah di Bandung itu saya speechless Bunda. Segala aci-acian itu ada. Segala aci-acian itu ada ya. Alhamdulillah ala kulli hal saya nggak terlalu suka sih ya gitu kan. Cuman kalau bisa difilter dan jangan berlebihan, itu aja sih ya. Bukan melarang, saya minta jangan berlebihan aja Bunda. Nah, itu sehat apa enggak? Makanan yang sehat itu gimana Bun? Secara umumnya. Dulu zaman sekolah 4 sehat 5 sempurna ya. Ada karbohidratnya, ada seratnya dari sayuran, ada proteinnya, tempe, tahu murah ya. Itu protein, kemudian ada buah-buahannya untuk vitamin, pelengkapnya adalah susu. Kalau kita terbiasa minum susu, kalau enggak laktos intoleran atau minum susu bukan sehabis makan. Itu pelajaran SD juga salah. Nanti kita makan tadi, apalagi habis makan buah-buahan, campur sama susu. Jadi busuk, kok ngomongin makanan jadinya. Itu contoh Bunda. Yang bergizi, dulu takarannya seperti itu kan. Badan kita sehat nggak? Sehat. Nah, kenapa selama ini jiwa kita sakit? Karena bisa jadi beramal solehnya hanya sebatas melepas kewajiban tok. Ayo introspeksi diri. Sholatnya khusyuk nggak? Bagaimana Ramadannya kemarin? Ya, mau saya tanya. Pertanyaannya sama soalnya. Apa pertanyaannya? Tahu? Ada nggak yang ngomongin orang? Gak ada ya, sudah tahu saya. Nggak saya tanyain gitu. Karena pasti puasa pasti tetap masih ngomongin orang. Berarti sorry to say, mohon maaf Bunda, puasanya hanya sebatas melepas kewajiban. Belum membentuk diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa karena nggak sadar diri bahwa ternyata Allah melihat saat kita puasa. Betul kan? Allah menatap kita, tapi kita membiarkan mulut kita untuk membicarakan orang lain. Mulut ini itu seperti corong dari teko, mengeluarkan isi di dalamnya. Kalau yang keluarnya kata-kata yang jelek, kasar, kotor, maka menggambarkan kualitas kolbunya, hatinya, jiwanya sakit. Bahasa sederhananya apa? Sakit jiwa. Gak sadar kan? DGJ? Itu susah. Yang susah dilakukan sama kebanyakan manusia itu apa? Introspeksi. Nah itu tahu. Susah Bun. Gak semua orang bisa. Dalam introspeksi diri itu kan ada proses yang namanya muhasabah. Pengakuan diri kita lemah kepada Allah. Pengakuan bahwa kita banyak dosa, banyak salah. Akhirnya apa?
ketika kita mengakui bahwa kita banyak salah dan dosa kepada Allah, Allah turunkan rahmat ke dalam hati kita, Allah lembutkan hati kita, Allah perbaiki hati kita, akhirnya yang keluar kata-kata yang baik walaupun ada orang yang menyakiti. Karena lembut sikapnya jadi baik. Karena lembut hatinya, sikapnya jadi baik, perilakunya jadi baik kepada siapapun. Itu namanya ikhtiar. Dari luka menjadi cinta. Susah ya? Susah. Ada contoh konkret dari luka menjadi cinta. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi nggak bisa kita ngeles. Semuanya ada ajarannya. Ada contohnya. Ustadz itu Nabi. Gini. Ya, dulu ada proses namanya Fathu. Ada proses namanya Fathu Mekah. Apa proses Fathu Mekah itu? Nabi SAW datang dari Madinah untuk membersihkan berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Sehingga penduduk Mekah menjadi muslim. Nah, ketika Nabi SAW mengumpulkan para pembesar kafir Quraisy itu bunda, apa yang dilakukan sama Nabi? Wahai saudara-saudaraku, tahukah kalian apa yang aku lakukan terhadap kalian? Dan orang-orang kafir Quraisy itu merayu Nabi untuk memaafkan dan lain sebagainya. Dan tanpa rayuan itu sebetulnya Nabi sudah punya jawaban dari apa yang akan dilakukan sama Nabi SAW. Apa jawaban Nabi? Aku akan memaafkan kalian sebagaimana dulu saudaraku Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Pertanyaan saya, Rasulullah pernah belajar kisah Nabi Yusuf gitu? Rasulullah pernah bertemu dengan Nabi Yusuf gitu? Jadi nggak ada alasan itu Nabi, karena kita teladannya kepada Rasulullah. Rasulullah aja mengambil sikap yang pernah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk memaafkan siapa? Memaafkan saudaranya. Dan ini termaktub bunda di Quran surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-92. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat ke-92. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bunda? Masya Allah. 92. Dan pada hari ini tidak ada cercaan atau cacian terhadap kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu semuanya karena Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Itu memaafkan enggak? Iya. Berarti ada pelajaran dalam Islam begini bunda. Memaafkan itu harus diimbangi dengan usaha untuk melupakan. Saya ulangi, memaafkan itu harus diimbangi dan dibarengi dengan usaha untuk melupakan. Kenapa? Kalau ada orang yang katanya sudah memaafkan tapi masih neteli, masih suka mengingat-ingat kesalahan dan keburukan orang, maka dia belum ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Sahata? Sahata teh? Bunda, makanya luka itu masih ada dalam hati ya, karena nggak berusaha untuk memaafkan. Bunda, adanya luka itu untuk belajar biar kita tidak juga melukai orang lain. Enak gak dilukai? Jangan lukai orang lain. Itu pelajaran dari Allah bun. Itu seadil-adilnya Allah. Itu kenapa saya membahas ini sedikit bun. Karena nanti akan berkaitan dengan proses untuk memaafkannya bunda. Dan proses untuk belajar menyembuhkan luka dan kecewa yang pernah dirasakan sama bunda. Sebelum nanti saya jelaskan sedikit tentang penyebab dari kenapa kita terluka dan trauma dalam menjalani kehidupan kita dari waktu kecil. Dan jangan sampai ini diulang ketika bunda jadi orang tua. Sekarang rata-rata sudah jadi orang tua. Sudah punya anak ya. Nah, saya balik lagi ke sini dulu. Apa tadi makanan dari jiwa dan hati kolbu manusia? Amal soleh. Amal soleh yang seperti apa? Yang berkualitas. Tahu yang berkualitas bun? Sholatnya khusyuk. Kalau sedekah dengan sedekah terbaik. Kalau puasa dia membatasi untuk bermain dan berkumpul dengan besti-bestinya. Kenapa? Karena dia menjadikan momen Ramadan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Karena kan 11 bulan sudah main terus sama teman-temannya. Masa di Ramadan juga masih pengen main-main? Kan gitu. Nah, itu namanya prinsip Bunda. Itu namanya amal soleh yang berkualitas, yang akhirnya menyehatkan jiwa. Kalau sudah menyehatkan jiwa, maka pikirannya pasti baik. Nggak mungkin buruk kepada siapapun. Kalau pikirannya sudah baik, maka jasadnya akan melakukan hal-hal yang baik kepada siapapun. Bicaranya baik, perilakunya baik, ucapannya baik, sikapnya baik. Itu karena jiwa yang baik, kolbunya baik. Tapi kalau Bunda selama ini hanya sebatas melepas kewajiban aja, nanti saya kasih contohnya. Apa yang terjadi? Kolbunya sakit Bunda. Kalau kolbunya Bunda sakit, pikirannya negatif apa positif? Negatif, suuzon terus sama orang. Karena jiwanya sakit, kolbunya sakit. Akhirnya apa? Numpuk tuh penyakit hati. Iri, dengki, hasad, ngelihat orang bahagia nggak seneng. Nah, itu namanya iri, dengki, dan hasad dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jasadnya, perilakunya baik apa buruk? Pasti buruk, sikapnya pasti buruk. Itu gambaran kita selama ini Bun. Itu gambaran kita selama ini. Bunda contoh, mohon maaf ya. Kita sholat, lagi ada masalah, dikasih masalah sama Allah berat, Masya Allah. Kita bangun tengah malam, walaupun cuma sholat 2 rakaat plus witir 1, ya. Selesai sholat kita nangis sambil muterin tasbih atau mencetin tasbih digital. Astagfirullah, ya Allah, tiba-tiba netes air mata, ya. Begitu sholat subuh, menjelang azan, kita bangunin suami sumber masalah tadi. Kita bangunin suami untuk sholat subuh. Pak, bangun sholat subuh. Yang hari-hari biasanya kita jengkel, kesel, suami nggak cepat bangun, hari itu kita bisa sabar dan tetap senyum ngebangunin suami. Padahal lagi luka. Pernah ngalamin begitu? Pernah ada di fase itu? Nah, itu namanya kolbunya sehat, makanya Bunda bisa sabar. Jadi tahu kan kenapa Bunda nggak bisa sabar? Karena kolbunya sakit Bun. Ibadahnya hanya sebatas melepas kewajiban. Makanya kalimat ujian itu selalu disandingkan dengan sabar dan sholat. Dan urutannya akan selalu seperti itu. Wasta'inu bisabri wa shalah. Ada masalah apapun, terima dulu, kata Allah. Kenapa harus diterima? Karena itu terjadi dengan izin Allah. Habis itu sujud, ngadu sama Allah, curhat sama Allah, berkeluh kesah sama Allah. Nanti belum aku kasih solusi, jangan kegeeran, kata Allah begitu. Tapi aku berikan ketenangan di dalam jiwamu untuk menjalani kehidupanmu. Itu dulu. Coba kalau amal solehnya sekedar melepas kewajiban, sudahlah hatinya sakit, ditambah gelisah, pikirannya nggak tenang, lihat sikapnya. Pasti akan melakukan hal-hal aneh yang merugikan diri kita. Aku kegambar untuk diri kita sendiri. Nutup pintu tiba-tiba jeleger, iya. Terus jalan padahal berat badan normal gitu, tapi berasa kayak rumah tuh mau rubuh gitu. Diinjak langkah kakinya dihentakkan gitu kan. Itu kan lagi caper kan? Saya tahu itu lagi caper sama suami Bun. Nah masalahnya kalau bertahun-tahun dibegituin suami nggak peka-peka juga, ya jangan diulang lagi. Itu namanya bikin luka sendiri. Yang ada suaminya ngomel kan, ngapain sih kamu berisik? Kan gitu. Akhirnya nambah sakit hati kan kitanya. Betul enggak? Ngaku. Bun, malu atau sama umur atau Iya kan? Malu atau sama umur. Sesuatu yang sudah sekali 2 kali, enggak juga bikin sadar, ya, enggak usah diulang lagi. Di situ Bunda dapat pahala loh. Di situ Bunda dapat pahala. Gini Bun, surga neraka itu kita mikirin diri kita dulu sendiri. Kenapa saya katakan, Bunda pernah nanya nggak sama suami atau sama anak? Mohon maaf yang mungkin terpisah sama suami, kalau misalkan ada yang sudah single parent gitu ya. Kalau yang masih punya suami, kepada suami tanyakan, Papa ngerasa dicintai sama mama enggak? Kepada anak juga tanyain, kalian merasa dicintai sama mama enggak? Sebagai anak-anak mama. Nanti mereka ngomong, apa adanya. Dan kita ngomongnya juga jangan sambil bolotot. Iya. Mereka gemper nantinya. Ngomongnya biasa aja, nggak usah sambil melotot-melotot, nggak usah ngeluarin tanduk dan taring, nggak usah. Nah, teteh, aa, mama pengen ngobrol atuh. Apa mah gitu. Mama tuh dapat
dapat ilmu baru dan ternyata setelah mama renungin, kayaknya mama selama ini salah. Mama tuh pengen nanya sama kalian. Kalian udah ngerasa dicintai sama mama belum? Jawab jujur ya nak ya. Kenapa? Karena kejujuran kalian itu akan merubah mama menjadi lebih baik lagi. Bukan hanya untuk di dunia nanti, tapi di akhirat nanti pertanggungjawaban mama sama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, pernah nanya gitu tuh? Saya laki-laki bisa ngomong begitu loh, Bun. Yang harusnya keluar dari kata-kata seorang ibu. Nanti anaknya kalau sudah diberi ruang seperti itu, Masya Allah Bun, dia akan cerita. Aku tuh sebetulnya kadang sebel sama mama. Mama tuh kadang gini ya, udah tahu mama yang salah tapi suka ngotot. Biarin dia cerita dan jangan dipotong Bun. Kalau perlu nangis istighfar lah. Nah itu keberkahan ilmu. Berarti kolbu bunda sakit sehat. Jiwanya juga sehat. Akhirnya apa? Selesai obrolan itu peluk anak-anaknya. Nuhun ya sayang. Karena kalian itu titipan dari Allah dan mama harus mempertanggungjawabkan nanti sama Allah. Kejujuran kalian semoga jadi peringan hisab mama di hadapan Allah. Masya Allah. Masalahnya kan tara nanya gitu. Dan saya bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anaknya. Iya. Bunda, ini kan aplikatif ya. Ini nggak ada kaitannya dengan ilmu yang tadi saya bahas itu, saya sampai lupa nyebut nama ilmunya itu apa. Ini adalah sarana kita untuk muhasabah diri. Saya katakan Bunda kalau bisa melakukan hal itu sama anak-anak, sama suami juga yang punya pasangan ya, apa yang akan terjadi? Rumah tangganya akan connecting lagi, nyambung lagi Bun. Kenapa sekarang berjauhan? Padahal dalam satu rumah yang sama, dengan pasangan ya napsi-napsi, sama anak datang, anak di rumah berangkat sekolah cium tangan, ya kan? Dia kemudian pulang selesai masuk kamar, seharian di kamar, keluar cuman makan mandi, habis itu masuk kamar lagi. Itu harusnya tanda tanya besar Bun. Kenapa anaknya lebih senang di kamar? Hati-hati, bisa jadi dia sibuk sama dajjal gepeng ini, dia lebih asik sama teman-temannya. Dia lebih asik sama dunianya, itu bermasalah Bun. Berarti anak-anak kita sebetulnya dia tidak merasa dicintai oleh kita. Kalau merasa dicintai itu Bun, itu akan senang ngobrol sama kita. Hal sepele aja diceritain sama kita. Hal sepele diceritain sama kita. Yang sebetulnya penting gak penting, tapi karena apa? Karena terkoneksi hatinya, akhirnya semuanya pengen diceritain. Pertanyaan saya gini, apakah itu akan menjadi luka dalam hati anak kita? Enggak, dia akan bahagia. Kalau anak bahagia, dia tumbuh sesuai dengan fitrahnya karena dekat dengan orang tuanya, maka saya katakan di usia senjanya kita akan memanen buah-buah yang paling manis yang kita tanam, kita rawat, kita jaga selama ini lewat anak-anak yang solih dan solihah yang mau berbakti kepada kita di ujung usia hidup kita. Coba lihat anak kita sekarang, yakin mau ngasuh kita, mau ngerawat kita? Insya Allahnya orang Indonesia atau orang Arab Bun? Ini muhasabah diri Bunda. Untuk kita memperbaiki diri kita. Biar apa? Biar tidak mengulang luka dan kecewa yang pernah ada dalam jiwa kita. Kalau ditanya Ustadz bagaimana menyembuhkan luka dan kecewa itu, perbaiki deh hubungannya sama Allah. Saya katakan demi Allah. Kenapa saya hadirkan Nabi Yusuf alaihissalam? Coba Bunda, Nabi Yusuf itu dikucilin sama kakak-kakaknya. Dikucilin sama kakak-kakaknya. Kenapa? Karena merasa dan melihat Nabi Yusuf ini lebih dicintai oleh Nabi Yakub alaihissalam. Satu itu. Kedua, secara fisik jauh lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Diceritakan kepada ayahnya tentang tragedi yang merupakan karangan cerita belaka. Akhirnya membuat Nabi Yakub alaihissalam sedih berkepanjangan, buta fisiknya. Coba, apa pelajarannya? Kalau hati sudah sedih, maka akan merusak fisik. Dan itu terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam Bunda. Hatinya sedih dan kecewa kepada anak-anaknya. Tapi bukan level kecewa seperti manusia biasa kayak kita ya. Nah akhirnya apa? Allah butakan
penglihatan matanya. Nanti terbuka lagi enggak matanya? Terbuka lagi dengan izin Allah lewat Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kan pelajaran buat kita Bunda. Kesedihan di dalam hati yang kita pendam bertahun-tahun akan membutakan nurani. Rasa sakit hati, kecewa dan dendam yang kita pendam dalam jiwa kita bertahun-tahun akan membutakan diri kita dari mana yang benar dan mana yang salah. Betul kan? Yang munculnya apa? Egois. Dan kita nggak mau kalah, nggak mau kalah dari orang lain. Akhirnya apa? Proses selanjutnya, gak mau maafin dan akan selalu mengingat luka dan kecewa yang kita rasakan. Ini kisah Bunda. Makanya ada surat namanya Yusuf, pelajari Bunda. Itu pelajarannya luar biasa banget untuk kehidupan kita. Dalam bab tazkiyatun nafs. Pelajaran besarnya apa? Tentang memaafkan. Merubah luka menjadi cinta. Jadi tema lagi tuh kayaknya tuh. Nabi Yusuf alaihissalam setelah dimasukin ke dalam sumur, apa yang terjadi? Jadi budak, dijual. Setelah dijual, difitnah, masuk penjara. Coba, kan itu lukanya bertumpuk Bunda. Tapi lihat, apakah Nabi Yusuf alaihissalam melepaskan ketaatannya kepada Allah? Enggak. Maka ada hadis dari Nabi SAW, apa? Berikhtiarlah, berusahalah sampai takdir Allah mendatangi kalian. Apa maksudnya Bun? Ayo beramal soleh sebaik mungkin. Kalau memang kita ditakdirkan menjadi ahlil jannah, maka takdir itu akan mendatangi kita dengan sebaik mungkin Bunda. Ayo taat kepada suami dengan sebaik mungkin. Bersihkan hati kita. Karena kalau hatinya bersih, kolbunya bersih, nanti apa? Pikirannya pasti positif dan perbuatannya pasti baik. Bunda nggak akan sulit untuk taat kepada suami kalau hatinya bersih. Nah kenapa sekarang susah buat taat sama suami? Hatinya kotor. Kotor dengan apa? Dengan ekspektasi, dengan luka, dengan kecewa, dengan harapan yang gak sesuai dengan keinginan dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jadi tempat rekreasi setan, menimbulkan apa? Ego, baperan, overthinking, selalu merasa benar. Selama ini mama kurang sabar apa? Dan lain sebagainya. Itu. Saya mau tanya Bun. Enak gak sih hidup kayak begitu? Gak enak, capek Bun. Rasa jengkel, kesel di dalam hati itu capek. Bukan berarti saya nggak pernah marah ya. Bukan berarti saya nggak pernah dendam, nggak. Yang tahu tentang diri saya dengan segala kekurangan saya adalah istri saya. Kalau ada hal-hal yang nggak ngenakin terjadi sama saya, ujiannya ke saya Bun. Sampai di rumah, istri saya cuma meluk saya. Dan saya langsung berbisik apa? Ya Allah, saya ridho. Bukan karena namanya. Tapi saya ridho dengan takdir, luka kecewa yang saya rasakan. Dan itu dipelukan istri saya. Saya nangis. Saya nangis ujian seberat apapun yang menghantam saya. Setelah saya ngadu sama Allah, ya kan? Yang menemani saya adalah istri saya. Dan saya ceritakan itu sama Allah lewat satu kalimat. Ya Allah, saya ridho dengan semua ketetapanmu. Lampang Bun, enak. Ketemu orang yang pernah memfitnah saya dari jauh gitu ya. Alhamdulillah lah kulihal gak perlu muter cari tempat yang lain. Dia yang muter malah. Iya. Papasan dari jauh kelihatan gitu ya. Tiba-tiba langsung cari tempat yang lain dia untuk jalan. Saya jalan lempeng aja, gak perlu muter-muter. Kenapa? Karena hati saya sudah biasa aja dan gak pernah ada hal apapun. Itu belajar merubah luka menjadi cinta. Apalagi sama pasangan yang bertahun-tahun kita akan bersama dengan dia. Sama anak kita yang kita butuh amal soleh dan jariah serta doa dari mereka ketika kita wafat nanti Bun. Jadi kita belajar untuk bersahabat dengan luka dan cinta itu dari kisah orang-orang terbaik dahulu. Gak apa-apa Bunda luka, gak apa-apa kita kecewa Bun. Kadang Allah menghadirkan takdir-takdir itu sebagai salah satu cara untuk Allah mengenalkan dirinya dan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Tapi pastikan saat kita terluka, saat kita kecewa, ceritanya sama Allah bukan sama yang lain. Gimana cara ceritanya? Selesai sholat muhasabah diri, ya Allah, saya hambamu datang dengan segala keterbatasan dan kekurangan ya Allah. Engkau mengetahui dan engkau melihat bahkan di mana hati ini pernah ada fase ingin menyerah ya Allah. Engkau melihat dan menatap hati ini begitu lelah dan capek ya Allah. Ya Allah, hari ini aku adukan semua masalahku kepadamu. Aku hambamu yang lemah, tolong
bantu aku untuk bisa bangkit dan lapangkan jiwa ini dalam kesabaran. Pertanyaan saya, pernah berdoa begitu sama Allah? Nanti ada rekamannya. Saya minta Kang Aris dipotong, dinaikin ke media sosialnya, ngaji, rajin ngaji, nanti di tag juga ke MTKBP. Belajar biasa kayak bunda curhat sama temen gitu, Cek, abi teh hoyong cerita gitu. Saya tuh lagi sakit hati, kecewa, tuh sama Allah gitu, ya Allah saya tuh lagi marah, saya kecewa ya Allah. Makanya bunda dalam proses marah itu ada yang namanya, udah penuh, identifikasi emosi. Apa identifikasi emosi? Bunda tuh marah kenapa? Benarkah karena kesal sama orang? Atau jangan-jangan luka yang kembali terbuka? Dipilah dulu, karena kan kalau kita marah ya udah marah. Kan kesal sama suami, marahnya sama anak, kan itu gak jelas. Nah itu kan identifikasi dulu emosi kita nih marahnya kenapa. Jadi setelah membangun kedekatan dengan Allah, proses muhasabahnya adalah identifikasi dulu emosi kita tuh apa sih sebabnya. Kita marah tuh kenapa? Betulkah kita marah karena ulah anak kita yang, mohon maaf, kadang namanya anak-anak makan masih berantakan, hal sepele tiba-tiba kita nada suaranya tinggi. Betulkah kita marah karena makanan yang berantakan itu, atau ada hal yang lain yang mengendap di dalam jiwa kita yang kita nggak bisa keluarkan? Entah itu karena suami kita, karena orang tua kita, karena teman-teman kita. Itu identifikasi dulu. Bagaimana caranya? Duduk setelah sholat dalam proses yang namanya muhasabah tadi. Muhasabah tadi. Apa-apa bun. Jangan malah selesai sholat yang dicari handphone. Yang dicari itu Allahnya dulu. Urusan dunia nanti dulu bun. Kenapa? Biar kita bisa, kalau udah identifikasi emosi, nanti mudah. Untuk apa? Yang namanya melepas emosi. Kalau kata orang barat, melupakan itu susah. Orang barat. Kalau Islam, melupakan itu harus sejalan dengan ikhtiar, ikhlas, memaafkan. Lihat dari doanya Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Tidak lagi ada caci maki, tidak lagi ada celaan terhadap kalian saudara-saudaraku karena aku sudah memaafkan kalian dan aku berdoa kepada Allah semoga Allah memaafkan kalian. Pertanyaan saya, Nabi Yusuf masih neteli itu? Enggak. Artinya kan yang namanya memaafkan itu harus sejalan dan seimbang dengan melupakan. Ada ikhtiarnya bun. Itu yang harus kita lakukan biar bunda itu tidak selalu punya emosi yang salah tempat. Ini saya ngegabungin antara tazkiyatun nafs dengan psikologi, tapi Islam. Jadi bukan cuma nyuruh, bunda sih sabar. Bunda mau gimana lagi tuh suaminya bunda, enggak. Bukan tipikal saya bun. Ada yang nanya, Ustadz suami saya bagaimana, seperti ini, begitu dan lain sebagainya. Ya bunda yang sabar. Enggak. Saya enggak mau seperti itu. Kenapa? Karena bunda selama ini sudah sangat sabar kan, menjalani kehidupan. Saya cuma pingin mengamalkan surat Ali Imran ayat ke-200. Buntut dari surat Ali Imran. Apa? Bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Jadi ini proses untuk meningkatkan kesabaran bunda. Dengan cara apa? Dekati Allah dengan amalan-amalan yang berkualitas. Kerjakan bun, kerjakan. Dengan sungguh-sungguh. Nanti pertemuan selanjutnya saya bahas coba lebih dalam tentang sholat khusyuk deh. Ya, sholat khusyuk. Setelah itu apa? Nah duduk lebih lama untuk proses identifikasi, kenali emosinya ini kenapa. Yang ketiga baru lepaskan. Ya Allah, makanya kalau doa berjamaah di sini, kalau waktunya masih cukup, ada doa yang saya sampaikan. Ya Allah, hari ini saya bertekad untuk memaafkan kesalahan orang-orang yang sudah melukai dan menyakiti hati saya. Jangan ditanya, nah saya harus maafin Ustadz. Jangan. Karena saya jelaskan selanjutnya. Kenapa ya Allah saya harus memaafkan mereka? Karena saya sadar saya pun hambamu yang banyak melakukan dosa dan banyak melakukan kesalahan kepada engkau dan sangat butuh dimaafkan oleh engkau ya Allah. Itu.
Akhirnya bisa melepaskan emosinya. Kenapa Nabi Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya? Karena beliau sadar bahwa semua terjadi dengan izin Allah, beliau hambanya Allah, beliau butuh diampuni dan dibimbing selalu oleh Allah, dan beliau pingin saudara-saudaranya pun selalu dibimbing oleh Allah. Makanya saya berwasiat, Bunda, kalau ada orang yang salah, boleh benci sifatnya tapi jangan orangnya. Nah kalau kita mah ngebenci sampai ke orang-orangnya ya, amit-amit jabang bayi, sampai begitu kan. Saya mau tanya, Bunda kalau dibenci orang mau? Terus kenapa ngebenci orang? Hal sederhana loh ya, kita kembaliin ke diri kita sendiri. Makanya ada tulisan yang mau saya posting nanti di Instagram saya, di channel Instagram saya. Cicipi dulu setiap perkataan dan ucapan yang ingin kau sampaikan kepada orang lain. Paham maksudnya? Kalau kita nggak seneng, kita nggak suka, maka jangan pernah berkata dengan kalimat yang orang lain juga nggak suka dan nggak senang untuk mendengarnya. Kalau kita kan ngomong tanpa mikir, Bun. Mikirnya belakangan, salah. Begitu udah salah, sadar, bukannya minta maaf, selantep we, dah besok lusa juga baik lagi dah. Nggak bisa begitu, itu nanti ada hisapnya. Jadi kita belajar 3 poinnya. 1, kenali Allah dan sungguh-sungguh taat kepada Allah agar kolbu kita sehat. Bunda kalau kolbunya sehat, fisiknya pasti sehat. Guru kita AA. Coba lihat, usianya sudah 50-an, hampir 60 ya. Tapi fisiknya masih, Masya Allah gagah Bun. Kenapa? Karena hatinya sehat. Makanya materi-materi beliau tentang manajemen kolbu. Ya kalau saya tidak membahas ujian ya. Jangan pernah ada terlintas pikiran tentang ujian yang dialami sama beliau ya. Itu urusan beliau sama keluarganya. Kita melihat pembelajaran sisi lain dari beliau yang beliau sampaikan kepada kita. Untuk apa? Memanage hati dan kolbu kita dalam menjalani kehidupan kita sebaik mungkin. Ya. Dan guru-guru kita yang lain, Ustadz Nuzul Zikri. Kalau ngomong itu pelan, lempeng, tapi enak, adem gitu. Siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat juga sama ya. Dengan intonasinya beliau yang naik turun. Kadang ngomongnya soft spoken, kadang tegas dan lain sebagainya. Bercandanya beliau hanya tersenyum tapi kita bisa tertawa dan lain sebagainya. Tapi lihat wajah beliau, ngademin. Guru kita yang lain Buya Yahya. Atau para ustazahnya contoh kayak Teh Nini. Kemudian Ustazah Halimah Ala Idrus mungkin Bunda pernah lihat wajah-wajah mereka secara fisik dan jasad. Sehat, kuat, tenang, ngademin. Kenapa? Kolbunya Bun. Sok, saya kasih amanah ya. Pulang ngaca. Berdiri di depan cermin Bun. Coba lihat. Tanpa make up deh bersihin. Ya, yang mungkin keluarnya barusan ini pakai make up, touch up sedikit gitu, bersihin dulu, bersihin. Lihat wajah kita. Lihat, ya Allah ini wajah yang banyak orang melihat. Yang kadang mukanya judes ya, yang kadang nggak senyum gitu ya, yang kadang mulutnya ngomongin kejelekan orang. Sok pulang ke rumah saya kasih amanah, bercermin, lihat wajah kita. Kira-kira ngademin atau enggak? Itu ngegambarin kolbu kita Bun. Kedekatan kita sama Allah. Nah, nanti setelah itu saya pengen membiasakan kita semuanya untuk muhasabah ya. Sampai di rumah, banyak-banyakin muhasabah Bun. Saya mau nanya Bun, Bunda teh di rumah ngapain? Selain masak, nyuci, beres-beres rumah deh ya yang udah punya keluarga. Hah? Scroll handphone? Mainan handphone? Banyaknya? Sok, saya minta disimpan dulu tapi lebih banyak waktunya di atas sejadah. Kalau nggak ngedengerin, saya doain HP-nya rusak. Amanah Bunda. Iya. Mau sehat nggak? Pengen sehat kan? Bunda kalau sudah hadir, sudah punya jiwa yang tenang, hati yang tenang, saya katakan demi Allah, suami akan nyaman saat berada di rumah. Kenapa? Kenapa perempuan itu disebut madrasah? Madrasah, tempat pendidikan. Tempat pendidikan itu kan harus nyaman. Kalau tempat pendidikannya nggak nyaman, harudang kan, gerah kan. Ini masjid kan terbuka Bunda. Sirkulasi udaranya bagus, kalau enggak serba tertutup tanpa AC. Masya Allah.
Basah kuyup bun, keringetan kita nantinya. Sama, bunda kalau nggak punya hati yang tenang, jangan berharap bisa menjadi rumah yang menyenangkan dan meneduhkan bagi suami dan anak-anak ketika kembali pulang ke rumah. Itu maksud saya. Tapi Ustadz, apakah itu bisa jaminan merubah suami saya? Yang bisa merubah suami bukan kita, tapi Allah. Sebelum ini terakhir saya ngomongin tentang penyebab luka bun. Tapi sebelum ngomongin tentang penyebab luka, ada yang nge-DM saya di Instagram, begini. Ustadz, saya seorang, belum saya balas dan kayaknya nggak saya balas. Dia bilang gini, umur saya 51 tahun. Muda apa tua? Sedang bunda, sembarangan. Nanti yang umur 50-an ngomel lagi sama saya. Enggak bunda, sudah cukup berumur ya. Dan beliau bilang, saya seorang single parent. Apakah bisa ta'aruf? Kenapa jodoh saya belum ada ya Ustadz? Hatur nuhun. Jangan diketawain bunda. Kenapa? Dia butuh jodoh. Pertanyaan saya, yang ngedatangin jodoh siapa? Terus gimana caranya biar jodoh itu datang atau tidak? Dekati Allah. Itu teori tahu kan ya? Iya, kalau lagi suami pika sebelin masih bisa mikir gitu enggak? Ya, ketahuan, nggak bisa. Bunda, kehidupan kita yang ngatur Allah, termasuk juga jodoh. Yang masih sendiri, kalau ada teman-teman yang hadir di sini masih sendiri, yang datengin jodoh itu Allah. Fokus kita tuh bukan mikirin siapa jodoh kita, tapi layak nggak kita dapat jodoh terbaik dari Allah. Itu kuncinya. Sama, bunda memperbaiki diri, memperbaiki hati dengan memperbaiki amal solehnya bunda, membersihkan hati lewat kedekatan dengan Allah, kemudian belajar untuk mengidentifikasi emosi biar kita bisa memilah kapan harus marah, kapan harus tegas, ya, dan kapan harus soft spoken, harus santai. Sama keluarga kita. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan suasana rumah nantinya. Kalau bunda nggak bisa memanage emosi, itu tandanya berarti bunda kurang dekat dengan Allah. Nah, ini kesimpulan terakhir. Saya sampaikan begini bun. Tuh. Datang sendiri, ngapus sendiri. Enggak bun, bercanda gitu. Ada istilah gini bun, IQ, tahu IQ? Kecerdasan, kepintaran, ilmu pengetahuan yang bunda dapat selama ini, ditambah SQ, itu maka hasilnya adalah EQ. Apa maksudnya? Bunda belajar ilmu agama, ketemu banyak guru, mencatat banyak ilmu, itu disebut dengan intelektual, kecerdasan intelektual, kepintaran, bahasa sederhananya. Ditambah dengan spiritual quotient atau kecerdasan spiritual, berarti dekat dengan Allah. Bukan pura-pura ibadahnya, tapi ibadah yang sungguh-sungguh sehingga Allah merasa cinta kepada kita. Apa dalilnya di antara kalimat dekat dengan Allah? Quran surat ketiga ayat 31. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apa yang kita dapat? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta sama kita. Berarti Allah mau mengabulkan apa yang kita inginkan dan memberikan apa yang kita butuhkan. Maka kalau kita punya kepintaran ilmu, ya baik ilmu agama ataupun ilmu dunia, disandingkan dengan kedekatan kepada Allah, maka akan punya emosi yang stabil. Emosinya stabil. Tapi kalau dia punya ilmu, kayak bunda ngaji begini, ya, tapi tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, kalaupun dia beribadah hanya sebatas melepas kewajiban saja, maka emosinya labil. Saha. Ini kesimpulannya. Ini kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tadi. Jadi bunda belajar ilmu agama itu bukan buat cuman pinter, tapi harus membuat kita semakin dekat dengan Allah secara kualitas. Biar nanti Allah sehatkan kolbu kita sehingga emosinya stabil. Emosi stabil itu apa? Tenang. Dalam menjalani kehidupan. Pelan-pelan dia menyembuhkan luka dan trauma yang dia rasakan. Dia pegang dadanya bun, karena ini sudrun. Dada, di sini jiwa kita. Kolbu kita tuh di sini. Diusap sama kita, ya Allah,
Saya sedang luka, saya sedang kecewa, saya sedang sakit hati ya Allah. Engkau melihat itu. Dan hamba sadar mungkin luka dan kecewa ini ada karena saya pernah menyakiti orang ya Allah. Maka tolong jadikan rasa sakit ini sebagai penggugur dosa itu. Pernah doa gitu? Ayo bun, diusap hati kita. Jangan cuma pengen nunjuk orang. Tapi juga kita harus sadar di diri. Itu namanya emosi yang stabil. Karena dia percaya Allah itu dekat. Dan dia punya kepintaran itu bukan untuk menyalahkan orang, tapi lebih banyak mengintrospeksi dirinya. Nah terakhir, saya sampaikan dulu tentang penyebab luka dan trauma yang pernah kita rasakan dan kita bawa sampai usia yang sudah dewasa seperti ini. Yang pertama, penyebab dari kita terluka, sebentar Bun. Cara orang tua dan lingkungan merespon kita. Dulu waktu sekolah, kita pinter, tapi ranking 2. Ditanya sama orang tua kita, ini contohnya. Siapa yang ranking 1 nak? Itu Pak, laki-laki. Lah masa kalah sama laki-laki sih? Gitu. Itu respon kayak gitu salah. Dan itu akan jadi luka buat anak bun. Kenapa? Enggak diapresiasi sama ayah kita. Akhirnya tadi yang tumbuh adalah sikap untuk mencari validasi atau pengakuan di luaran dari orang lain. Itu yang terjadi. Atau kita bawa prestasi ranking 1 ya kan, atau juara ekskul dan lain sebagainya. Respon orang tua kita flat, biasa aja. Sekali 2 kali, besok-besok nggak mau lagi. Atau contoh, dulu kita nggak tahu ada yang pengen kita selesaikan PR-nya, kita tanya sama orang tua kita, mah ajarin dong, bentar nak, mama lagi sibuk. Datang ke papanya juga sibuk. Sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kita nggak mau nanya lagi sama orang tua karena tahu jawabannya pasti kecewa. Pasti sibuk dan akhirnya melahirkan kecewa. Itu luka akhirnya. Coba sekarang introspeksi diri. Anak kita sering nggak minta diajarin sama kita? Yang ngomong sering hanya beberapa, dan itu suaranya kecil-kecil. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita ketika datang ke kita, respon kita juga negatif kepada mereka. Sebentar nak, mama lagi sibuk sama bestie mama. Sekali 2 kali oke, tapi berkali-kali mereka nggak akan datang lagi sama kita. Di salah satu masjid di Bandung ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Ustadz apa yang harus saya lakuin? Anak saya tuh di pesantren Ustadz. Tapi ketika pulang ke rumah, dia kerjaannya main di kamar terus ya. Ketika diingetin sama saya sebagai ibunya, ngeles Ustadz. Saya cuma jawab sederhana, Bunda, punten. Dulu Bunda kalau diingetin sama anak, osok ngeles tuh, ketawa dia. Karena anak itu bukan mendengar Bunda, tapi melihat. Putri saya, Aisyah, usia sekarang 11 tahun, dia kalau ngomong celetak-celetuk Bunda, tapi benar. Bundanya kadang suka geleng-geleng kepala, siga saha, kata bundanya, Bapak nak. Iya, kadang logisnya itu tajam. Saya pernah diskusi gini, ayah, kakak mau tanya, apa sayang? Saya lagi di kamar, lagi main handphone, dia datang, dia ngomong begitu, saya simpan handphonenya. Kenapa sayang? Apa tuh nama jin yang suka mengganggu rumah tangga? Dasim. Oh iya, Dasim itu harus dilawan ya? Iya. Dasim itu harus dilawan karena kalau Dasim itu nggak dilawan, nanti rumah tangganya itu sering ribut, sering bermasalah, ngambek-ngambekan, berantem, dan lain sebagainya. Anak 11 tahun ngomongin Dasim coba. Karena dia ngedengar apa yang saya sampaikan di majelis ilmu ketika dia ikut Bunda. Atau kadang karena sekarang lagi ada orang tua saya di rumah, mama sama papa itu suka nonton di YouTube. Ngetik nama saya, keluar video-videonya. Nah itu ikut ngedengar dia sama omah, sama datuknya dia. Jadi dia nyerap dari apa yang disampaikan sama ayahnya. Makanya yang menasehati saya paling dekat itu adalah putri saya dan istri saya Bun. Putri saya dan istri saya. Makanya setiap hari itu ini udah hari ketiga, dia ngingetin saya. Di hari pertama tuh saya kaget, ayah semangat, ayo kita sama-sama lawan Dasim dan jangan boleh kalah sama Dasim. Apa maksudnya? Ayah,
tolong selalu bahagialah sama bunda dan sakinah sampai surga. Itu pesannya yang saya terima. Bukan karena rumah tangga kami bermasalah, bukan. Tapi saya mengambil hikmah dari nasihat dia. Ayo ayah. Jadi saya lagi berhadapan dengan cermin, Bun. Kan kemarin-kemarin kan libur si kecil. Dia di belakang saya lagi pakai sunscreen. Nah, ayah lihat kakak, saya balik badan, dia langsung begini. Ayah, ayo kita lawan Dasim, jangan sampai kita kalah sama Dasim. Sambil ketawa, apa yang saya lakuin? Saya peluk, makasih ya nak, sudah jadi malaikat penjaga buat ayah dan bunda. Anak di rumah dipeluk begitu, Bun. Saya pingin dia bahagia. Saya pingin dia menjadi anak yang waras. Yang nanti ketika dia dewasa, dia mengenal standar laki-laki baik itu dari bapaknya. Bukan dari luaran, Bun. Jadi bukan dari orang lain. Dia nggak mencari validasi. Itu respon-respon seperti itu tuh yang harus kita keluarkan kepada anak-anak kita. Karena kita sudah sembuh dari luka dan kecewa yang pernah kita rasakan. Salah satu ciri orang yang sudah pulih dari luka dan kecewa yang dia rasakan, dia mau memaafkan kesalahan orang tuanya dan tidak lagi mau mengungkit kesalahan orang tuanya. Satu itu. Kedua, kalau luka dan kecewa itu hadir dari pasangannya, dia akan memaafkan kesalahan pasangannya karena sadar bahwa pernikahan itu adalah sarana untuk kita saling mengenal satu sama lain segala kekurangan dan kelebihan pasangan sepanjang usia pernikahan. Itu pernikahan namanya. Kalau kita masa bodoh dan gak mau kenal, maka namanya disconnecting atau disconnection hati. Siapa yang menang? Dasim. Yang akhirnya apa? Menjadi sebab untuk melukai anak-anak kita. Jangan sampai, Bun. Nanti akhirnya anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Jangan. Kan kita doanya apa? Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Apa yang kita minta? Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pengen punya anak yang sehat secara fisik, pintar secara keilmuan, dan punya akhlak dan kedekatan dengan Allah yang sangat baik, sehingga menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah kita mendidik mereka sudah dengan cara yang itu? Yang kedua, Bun, penyebab kita yang kita terluka dulu dan punya rasa trauma. Pola asuh yang keras dari orang tua kita. Orang tuanya ada, tapi tidak menemani kita. Keras, hukumannya lebih banyak daripada reward atau atau hadiah. Harus seimbang, Bunda. Kasih hadiah anak tapi dengan kompensasi. Mama beliin kamu PS5 atau Nintendo Switch asal kamu sholat 5 waktu terjaga sebulan ke depan di masjid, dan ketika bagi rapot nanti kamu masuk 3 besar. Gak apa-apa anak-anak belajar dan pintarnya karena hadiah dulu, Bun. Nanti bertambahnya ilmu pemahaman mereka sadar bahwa berbuat itu harus lillah. Apalagi di usia 0 sampai 7 tahun. Ini anak itu adalah ratu dan juga raja. Nanti di usia 7 sampai 14 tahun, apa yang harus kita ajarkan? Reward dan punishment. Hadiah dan hukuman. Di usia 14 sampai 21 tahun, maka jadikanlah partner atau teman. Nah ini dia sudah sedang mencari jati dirinya, tapi dia punya pondasi yang kuat. Kenapa? Di sini diajarkan nilai-nilai agama. Kamu harus menutup aurat, kamu harus sholat, ya. Kamu tidak boleh durhaka sama orang tua, nggak boleh melawan sama mamah dan papa dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika menjadi teman, mereka tahu batasannya. Saya kalau jalan, karena anak saya tinggi, Bunda, segini saya. Jadi saya peluk. Sama bundanya juga dia pegang bahu bundanya. Ketika dijagain, kakak temenin bunda ya keluar, jagain bundanya, dijagain. Dan alhamdulillah lakulihal, kalau umumnya perempuan itu parkir di mana suka bingung nyari mobilnya. Alhamdulillah saya bisa titipin bundanya sama putri saya. Karena apa? Parkir di pom bensin beberapa kali istri saya salah buka pintu mobil. Nggak ada orangnya, di dalam berarti. Ya. Nah makanya saya titipin ke putri saya karena dia tahu di mana mobilnya itu parkir. Dan dia tahu jalan berangkat sama jalan pulang itu dia tahu apal. Dan itu dari kecil, sudah biasa. Dia bisa baca map, Bun. Kalau perempuan kan umumnya agak kurang bisa ya.
Kadang suka diputar-putar gitu ya, antara utara, selatan, barat, dan timur suka bingung gitu. Nah alhamdulillah ala kulli hal bisa. Nah ini pola namanya bun. Ini pola yang diajarkan siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Jadi bukan ngambil barat bun, tapi dari Islam. Dijadikan apa? Partner, teman. Teman untuk apa? Ngobrol. Anak perempuan dekat sama ibunya untuk mengajarkan kepekaan. Jadi gini bun, anak perempuan itu ketika kecil dekatkan sama ayahnya. Ketika dia dewasa dekatkan sama ibunya. Kalau anak laki-laki dibalik. Anak laki-laki itu kecil dekatkan dulu dengan ibunya untuk mengasah kepekaan. Ketika sudah mulai dia tumbuh, maka dekatkan dengan ayah untuk menumbuhkan sisi kepercayaan dirinya bahwa dia didukung dan disupport oleh ayahnya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Karena apa? Anak perempuan itu pintar sejak kecil. Anak laki-laki cerdasnya belakangan. Makanya dulu saya waktu kelas SMP, SMA, ranking 1 tuh selalu perempuan. Dan saya cuman dapat ujung bunda. Ranking berapa? Kalau enggak 4, 5. Kalau enggak 4, 5. Kenapa laki-laki itu pintar belakangan? Karena dia butuh trial error. Otaknya bekerja sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman dia. Akhirnya muncul kecerdasannya bun. Nah kalau dia nggak dekat dengan ayahnya dan menghadirkan sisi-sisi kepemimpinan sebagai seorang ayah di usia dia tumbuh menjadi laki-laki, maka dia akan menjadi seorang laki-laki suami yang kaku, keras kepala, egois, semena-mena dan hanya mencari uang dan pekerjaannya saja fokusnya sampai lupa dengan istri dan anak-anaknya. Sesekali diajak keluar, iya itu hanya kesenangan. Ketika bunda mau curhat, sebentar besok lagi ya yang aku capek manggilnya ayang. Tapi dia tidak hadir dan ada. Nah itu juga jadi luka dan kecewa dalam jiwa kita sebagai seorang istri. Saya lanjut ya bun, kenapa ada suami yang begitu? Karena dia juga punya luka dari pengasuhan orang tua. Kenapa saya sebutkan penyebab kita terluka? Saya cepat bun, masih ada 4 lagi, habis itu saya tanya jawab. Karena biar bunda bisa mengidentifikasi emosi di dalam jiwa bunda. Ya, jadi saya ngajarin pengen bunda semuanya nanti bisa praktek di rumah. Jadi bukan cuma dapat ilmu doang hari ini, tapi saya pengen ini teraktualisasi dalam kehidupan bunda. Yang ketiga, pertengkaran atau perpisahan orang tua, divorce, cerai. Itu dampaknya besar. Tapi apakah selalu negatif? Tidak. Kalau rumah tangga ternyata ya suami istrinya lebih banyak ributnya, hampir setiap hari ribut, mental istrinya rusak karena sikap dan perilaku suami, maka berpisah itu jauh lebih baik daripada bersama. Ya. Nah, apakah anak yang tumbuh dari pengasuhan orang tua yang berpisah juga akan selalu dan semuanya akan rusak? Tidak selalu. Tidak semuanya. Ya. Kenapa? Karena kalau ternyata bersama dampak mudorotnya lebih banyak, itu lebih fatal bunda. Daripada berpisah. Berpisah kalau kita sebagai seorang istri pun punya kesabaran dan kelapangan hati untuk tidak membicarakan keburukan bapaknya yang sudah tidak serumah, maka anak ini akan tetap kagum sama bapaknya walaupun pernah melihat ibunya disakiti. Nah itu PR bunda. Kan Siti Hajar ya dekat nggak sama Nabi Ibrahim alaihissalam? Dekat, bukan hanya dekat secara fisik, tapi ketemunya setiap hari nggak? Enggak. Tapi lihat Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam betapa mencintai bapaknya. Siapa yang membuat anak itu mencintai bapaknya? Ibunya. Itu tugas ibu tuh begitu. Mengenalkan siapa bapaknya, perjuangan yang dilakukannya, ya dan segala pengorbanan yang dilakukan sama suami kita walaupun hati kita nangis. Kenapa? Karena sikap suami yang kadang pika sebelen. Loh, kan sudah dikasih tahu ilmunya, bunda datang sama Allah. Kalau suami nggak bisa membahagiakan, maka percayalah kebahagiaan itu akan Allah hadirkan. Masalahnya, sudahlah suaminya nggak membahagiakan, datang ke Allah juga tara. Iya kan? Akhirnya apa? Stres hidupnya. Kalau sudah stres, suaminya begitu, nggak dekat sama Allah juga, akhirnya yang dicari apa? Validasi di luaran. Muncul tadi tuh hashtag apa? Independent woman.
woman. Atau wanita mandiri. Ini proses tahapannya bun. Kerjanya siapa? Setan yang membukakan jalannya dan kita dituntun dan dibimbing oleh hawa nafsunya kita karena kolbu kita sakit, jiwa kita juga tidak bahagia. Ya, itu prosesnya. Terakhir yang keempat, ketidakhadiran orang tua secara emosional. Jadi orang tuanya ada tapi tidak mendampingi. Dia cuma ada secara fisik. Diajak belajar, diajak diskusi, diajak ngobrol, sibuk sama dunianya. Akhirnya lahir anak-anak yang introvert, tertutup. Terus curhatnya sama ustazah atau ustadz, kenapa anak saya? Salah sendiri itu pun. Karena itu proses seperti itu bukan sehari dua hari. Tapi minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Yang akhirnya menjadi luka di dalam jiwa anak kita dan itu mungkin kita. Itu mungkin kita sekarang. Makanya saya sampaikan tahapan demi tahapannya dulu buat Bunda pulih, baru saya kasih tahu penyebab dari luka dan kecewa yang pernah dirasakan oleh kita sebagai seorang anak yang terbawa sampai sekarang, sehingga perilaku dan sikap kita kadang menyalahi apa yang menjadi anjuran dari syariat Islam. Dengan kalimatnya begini, ya Ustadz, taat sama suami itu kan pintunya balasannya surga, tapi tergantung suaminya kayak gimana dulu Ustadz. Tuh. Karena dia terbiasa disalahkan dulu, punya suami yang hobinya nyalahin, baal hatinya, jadi nggak mau disalahin lagi. Akhirnya apa? Ya sudah suaminya keras, dia ikutan keras. Sekarang saya mau tanya, apakah cara seperti itu untuk masuk surga? Enggak. Kenapa ada kisah Siti Asiyah? Walaupun suami zaman sekarang tidak sebengis suaminya Siti Asiyah, tapi pelajarannya tentang nilai kesabaran seorang Asiyah tetap taat dan hormat kepada suaminya karena dia dekat dengan Allah. Yang dicari apa? Bukan ridho suaminya lagi karena tahu suaminya nggak bisa berubah bun. Yang dicari ridho Allah dengan tetap menjadi seorang istri. Kenapa? Kalau dia minta cerai, dibunuh. Kan bunda nggak mungkin dibunuh. Walaupun selama ini sudah pelan-pelan dibunuh. Apa? Perasaannya. Yang kelima, perbandingan dengan saudara. Nah, hati-hati bunda menggunakan kalimat mama itu nggak membanding-bandingkan kalian. Pret. Bunda punya anak lebih dari satu, itu pasti punya kecenderungan kepada anak yang mana yang lebih dicintai. Karena Nabi sendiri yang bilang itu sunatullah. Berarti secara umum, artinya kalau bunda sudah ngaji berarti harusnya beda. Sikapnya harus semuanya sama karena kedua-duanya amanah dari Allah. Mereka nggak minta lahir dari kita, tapi kita yang minta sama Allah pengen punya anak. Betul? Kan mereka nggak minta sama Allah lahir dari kita. Makanya jangan pernah membanding-bandingkan anak-anak kita walaupun mungkin dulu kita adalah anak-anak yang pernah dibanding-bandingkan sama orang tua kita. Lihat tuh kakak kamu, lihat tuh adik kamu. Biarin, istighfarin saja. Kenapa? Saya dulu pernah ngalamin bun. Saya anak pertama, adik saya dua, laki-laki semua. Adik saya ini dua-duanya baik-baik semuanya. Saya nakalnya Masya Allah bunda. Bahkan saya pernah ceritakan di sini 3 kali keluar dari mulut mama saya itu anak durhaka. Tapi alhamdulillah lakulihal Allah rubah sisi yang nakal saya dulu. Sekarang saya bisa membuat orang tua saya kembali nangis. Bahagia. Dulu nangisnya karena kelakuan saya. Karena perilaku saya. Dan alhamdulillah saya nggak pernah menyalahkan orang tua saya. Kenapa saya dulu diusir dari rumah, dikucilkan dari keluarga besar saya. Yang total keluarga besar saya itu 9 orang bersaudara dari papa saya. Itu hampir 400 orang. Dan sepupu-sepupu saya akhirnya juga tahu yang jauh-jauh dan saya nggak pernah kecewa. Kenapa? Karena Allah sedang menyiapkan saya untuk menjadi seorang kakak bagi adik-adik saya yang di kemudian hari suka tidak suka, mau tidak mau saya akan menggantikan peran ayah saya untuk adik-adik saya. Istri saya Teteh itu anak pertama, di sono jadi kakak, di sini jadi kakak juga. Dan alhamdulillah lakulihal bunda, itu nggak ada hal yang membuat saya benci kepada orang tua saya, nggak ada. Itu ada di rumah sekarang, ada di rumah. Lagi istirahat nggak saya ajak ke sini. Saya nggak pernah dendam sama mereka. Saya nggak pernah marah sama mereka. Jangan pernah marah sama orang tua kita bunda. Yang terakhir bunda, trauma dari lingkungan sekolah atau lingkungan hidup. Mungkin pernah dibully, body shaming, ya, dicela anggota fisik kita, mungkin karena warna kulit kita yang lebih gelap dan lain sebagainya. Sehingga apa?
Sehingga itu menjadi luka dalam jiwa kita. Bunda, jangan pernah melakukan hal-hal yang sama lagi tadi, 6 poin ini kepada anak-anak kita. Maka yuk Bunda, perbaiki hubungan dengan Allah, dekati Allah, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, identifikasi emosi yang Bunda rasakan untuk bisa belajar untuk melepaskan beban di dalam jiwa Bunda. Terakhir, Bunda tahu sink tempat cuci piring? Tahu ya? Kalau tersumbat dengan sampah, kira-kira air bisa keluar, bisa turun atau menggenang? Kalau sudah menggenang, airnya jernih apa bau? Nah, itu kondisi hati dan jiwa kita selama ini yang penuh dengan dendam, iri, hasad, dan marah yang tidak terlampiaskan. Maka belajar untuk melampiaskannya lewat doa-doa dan muhasabah diri kita kepada Allah, bahwa setiap takdir yang Allah berikan tidak pernah salah, tidak pernah kejam, tidak pernah Allah ingin menzalimi kita, tapi setiap takdir yang terjadi adalah takdir terbaik Allah kepada kita sebagai hambanya, agar kita layak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belajar untuk terus mengubah setiap luka dan kecewa yang kita rasakan menjadi cinta dan rahmat kepada orang-orang di sekitar kita. Saya tahu nggak mudah, saya tahu butuh proses, dan ini bukan waktu yang terlambat untuk kita bisa terus berproses dan belajar. Selama Allah kasih hidup kita, jangan sampai kita terlambat untuk mengakui bahwa apa yang kita lakukan selama ini salah, dan apa yang Allah sampaikan adalah kebenaran. Jazakumullah khairan katsir Bunda. Mohon maaf lahiran batin. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan, saya batasi ya. Semoga berkenan dan bisa silaturahmi lagi nanti insya Allah di lain kesempatan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.